Tuhan Yesus tidak berdosa, maka dapatkah Dia memahami kita? Nah, itu mungkin yang menjadi perenungan bagi setiap kita, ya. Nah, teman-teman, Lausa akan menceritakan sebuah ilustrasi, ya. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tupai. Oh ya, tupai. Ya benar ya, tupai ya. Nah, tupai. Ya, tupai. Benar ya, tupai ini menurut kalian cantik apa enggak? Cantik matanya. Iya, benar, cantik ya. Kalau kalian, nah, di dalam gambar kelihatan tupai ini cantik ya, cantik. Apalagi kalau kalian lihat bayinya, dia sangat menggemaskan ya. Tapi kalau dilihat lebih dekat lagi, tupai ini sangat jelek ya. Karena kenapa? Karena tupai ini dia itu suka sekali makan makanan sisa ya, dan dia suka makan bangkai. Dan yang paling parah, tupai ini suka berada di tempat sampah. Jadi dia suka kembali nih ke dalam dia suka sekali kembali ke dalam tempat sampah ya. Nah, teman-teman, nah bukankah ketika kita melihat tupai tadi, ketika kita mengingat akan dosa, bukankah kita juga seperti ini ya? Kita seringkali seperti tupai ini kembali ke tempat sampah gitu ya. Kita berpikir dosa itu begitu menarik ya, dan kita seringkali nggak bisa untuk nggak melakukan dosa itu gitu ya. Nah, seperti tupai itu, kita kadang kembali lagi ke tempat sampah itu. Nah, teman-teman, contohnya saat kalian bermain game gitu ya, padahal kalian tahu besok kalian mau ibadah KPR. Nah, tapi kalian itu lebih pentingin main game daripada ibadah, sehingga besoknya kalian nggak jadi ibadah gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin kalian taat nih, mau belajar taat ya. Oh, aku mau belajar taat seperti yang disuruh Lause, renungan dan baca firman. Nah, kalian ini mau taat gitu ya. Tapi kenyataannya waktu kalian baca firman Tuhan baru 10 menit atau 5 menit, kita udah nggak ngerti gitu ya. Kita nggak ngerti, terus kita ngantuk gitu ya. Ngantuk mau baca Alkitab. Akhirnya kita memilih udahlah tidur aja lah, atau kita nonton Korea ya. Padahal kita mau taat. kita mau belajar taat, ataupun kita seringkali tergoda untuk menyontek, membuat kopekan hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ataupun kita lebih memilih untuk merokok, ngomong kotor hanya untuk menunjukkan kalau kita itu keren di mata teman-teman kita. Nah, seringkali itu yang kita pilih daripada menaati firman Tuhan itu. Nah, kita tidak dapat, teman-teman, seperti tupai tadi ya, dia selalu kembali ke dalam tempat sampah itu. Nah, kita juga seperti itu ya. Kita tidak dapat memanjat keluar dari tempat sampah dosa itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang mengeluarkan kita dari tempat sampah itu. Nah, tapi sekali lagi, kita sebagai manusia yang berdosa, kita kembali lagi masuk memanjat ke tempat sampah itu. Dan terkadang kita lebih suka tinggal di dalam tempat sampah kita. Ya, jadi itu mungkin yang menjadi perenungan kita, sehingga kadang kita berpikir, apakah aku masih memiliki harapan? Ya, karena lebih banyak kita ingin taat, tapi kita lebih banyak mendukakan hati Tuhan dan tidak taat. Nah, mungkinkah kita masih memiliki harapan ketika kita tahu Tuhan Yesus tidak berdosa? Maukah Dia memahami kita? Seperti yang Lause ajak kalian merenungkannya tadi ya. Kira-kira itu yang menjadi pertanyaan kita. Ketika kita selalu gagal, nah, masihkah kita punya harapan? Maukah Tuhan memahami kita ketika Dia sendiri tidak berdosa? Nah, jawabannya teman-teman, mau ya, Tuhan mau memahami kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, minta Lause
Lause ini, lause, bacain lause. Ini kali, ini. Iya, lause baca Pak. Ibrani. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melihat semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah ditobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, jadi teman-teman, kita masih memiliki harapan ya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memahami kita. Ya, dia memahami kita, dia mengasihi kita, dan dia juga adalah imam besar yang dicobai namun tidak berdosa ya. Jadi kita bisa, jadi dia itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita saat kita menghadapi godaan-godaan di dalam dosa kita juga. Nah, dan dia juga bukan hanya memahami dan merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi dia juga mau menolong setiap kita. Nah, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian kita mau menghampiri kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita mau meminta pertolongannya dan terus bergantung kepada Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk mengalahkan godaan dosa itu dan pergumulan yang kita hadapi sehari-hari ya, sambil kita terus belajar dan taat memperlengkapi diri kita dengan senjata yang telah Allah berikan, yaitu firman Tuhan Alkitab, dengan rajin membaca firman, merenungkannya dan mempraktekkannya dengan hati kita. Karena kenapa? Karena di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi biarlah kita senantiasa membaca firman-Nya, memperlengkapi diri kita, mempraktekkannya, dan kita terus bergantung kepada pribadi yang memberikan firman itu sendiri. Demikian lause-lause dari kita. Harus DM 30. Ya, kalau dari saya so far menurut saya baik. Nggak usah direkam apa. Kalau menurut saya sejauh ini cukup baik ya, secara struktur kerangka oke, secara poin-poin juga oke. Kalau misalnya saya yang mengajar, slide yang perenungan itu saya akan hapus karena itu udah bisa masuk ke ilustrasi cerita tadi yang soal Tuhan. Biar nanti anak-anak banyak yang sih harus direnungin gitu. Maksudnya dari ilustrasi itu udah cukup gitu. Karena kan saya juga tadi sudah menyampaikan ada beberapa kalimat yang membawa mereka merenungkan itu gitu kan. Jadi menurut saya sebenarnya cukup lewat ilustrasi itu. Sama paling beberapa typo mungkin. Kalau fotografi mungkin harusnya pakai P, saya nggak tahu. Saya pakai fotografi itu maksudnya. Fotografi. Ya. Terus di slide yang ada gambar Tuhan Yesus yang warna biru, putih, ada orang hitamnya itu kan mungkin gambarnya terlalu besar sehingga tulisannya terlalu kecil gitu ya. Mungkin bisa diatur atau mungkin gambarnya lebih kecil atau mungkin biar nggak karena juga ada anak-anak yang tanya juga, maksudnya di internet tuh beneran Tuhan Yesus atau bukan gitu ya, maksudnya mungkin biar nggak men-trigger mereka sampai sejauh itu juga, mungkin bisa diganti dengan gambar salib kah atau apa, karena itu cukup mewakilkan gitu ya. Dan beberapa gambar juga saya pikir karena mungkin resolusinya kecil jadi agak pecah, sama mungkin kayak tadi digambarin soal Adam itu kan, itu masih ada background yang putih abu-abu, itu mungkin bisa di remove dengan remove background di Google ada.
benar. Dan ketik aja di Google remove background gitu, ntar tinggal masukin. Nah paling saya tambahkan kalau misalnya nanti Rasul mau cari gambar, misalnya gambar-gambar yang cukup bagus secara resolusi dan ini gratis, Rasul bisa cari di sini. Nah ini biasa kalau saya khotbah, saya cari-cari gambar tuh di dua tempat ini loh, Ustaz. Excel. Ya, di dua tempat ini. Ini bisa Rasul bisa pakai, bisa cari gitu ya. Tinggal bagaimana Rasul meletakkan kata kuncinya saja. Memang kebetulan ini websitenya pakai bahasa Inggris untuk keywordnya gitu. Nah Rasul bisa masukin. Misalnya Rasul mau cari gambar salib, tinggal ketik cross gitu ya. Nanti dia muncul. Banyak, Rasul bisa cari di situ, tinggal cari aja yang sesuai selera atau mungkin selaras dengan warna template PPT-nya gitu ya. Nah kalau misalnya Rasul pengen cari yang pakai bahasa Indonesia, Rasul bisa masuk ke sini di canva.com. Nah jadi di sini nanti Rasul pas sudah masuk pilih gitu ya, misalnya membuat desain. Ini jadi pelatihan deh. Jadi misalnya klik desain gitu ya, buat desain kan nanti ada pilihan tuh mau bikin apa, story Instagram, flyer, atau banner, atau logo, atau apa. Misalnya nanti Rasul pilihkan PPT itu nanti dia ada ukurannya 4:3 atau 16:9. Nah pas sudah masuk, nanti Rasul cari di satu fitur dia biasa kalau di laptop atau kalau di laptop gitu ya, dia di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada fitur namanya foto gitu ya. Nah ini kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris tuh kayaknya dia desain atau dia ya bahasa Inggrisnya lah gitu ya, gini. Nah dari sini nanti Rasul tinggal ketik keywordnya. Misalnya mau cari gambar salib, ya udah tulis aja salib gitu ya. Nanti dia munculin gambar salibnya. Itu kalau mau gampang. Cuma kan mungkin ribetnya tuh harus masuk sampai ke Canva-nya gitu kan. Mungkin ribetnya karena harus sampai masuk ke Canva-nya. Tapi kalau Rasul bisa tahu keywordnya, atau mungkin pakailah kamus atau Google Translate gitu kan, tinggal masukin aja di dua tempat ini. Ini gratis Rasul, tinggal download aja. Kalau misalnya ada yang disuruh bayar, berarti jangan pilih gambarnya. Jangan bayar. Nggak perlu gitu ya, nggak perlu gratisan semua. Ya. Nah ini mungkin beberapa referensi yang bisa Rasul pakai. Misalnya nanti mau persiapan PPT ke depan, ada gambar-gambar yang mungkin punya resolusi yang lebih baik, saya rekomendasi 3 link ini untuk bisa Rasul pelajari atau Rasul akses gitu ya. Nah kemudian seperti yang saya sudah sampaikan ke Tina, untuk tambahannya saya ingin Rasul bisa, maksudnya mungkin kalau misalnya nanti anak-anak ada tanya atau apa gitu ya, Rasul bisa lebih jauh menjelaskan bahwa kalau kita lihat lesson plan ini yang dari Zombie Jesus, saya merasa bukan salah soal bagaimana kita menghafal Alkitab atau kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi karena di dalam culture kita gitu ya, di dalam dunia film, musik dan sebagainya, pengkalimatan yang ada kuasa-kuasa itu tuh biasanya suka diimplementasikan dengan salah. Misalnya kayak tadi kan Rasul Santoso ada bilang, iya kayak di film-film hantu juga biasanya cukup dipasang Alkitab aja dan ngomongin itu bisa gitu ya. Nah maksud saya jangan sampai kita ketika menjelaskan bagian ini, anak-anak tuh nangkepnya tuh menggunakan fitur itu gitu loh. Nah untuk menyaring itu, maka ini yang dikatakan oleh ini. Nah di dalam satu bukunya dia bilang bahwa ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya kita berjumpa dengan Kristus itu, karena Alkitab adalah perkataannya dia sendiri di dalam salah satu bukunya dia. Nah maka dari itu kita perlu meng-highlight bahwa ketika kita membaca Alkitab, ini bukan hanya sebatas seperti buku mantra gitu. Maksudnya ini bukan buku mantra yang kita bisa pakai, oh saya butuh uang, maka saya bilang, oh Tuhan cukup memelihara, misalnya, terus dapat uang. Nah gitu. Apalagi ini kita membahas soal bagaimana kita bisa menang lawan godaan. Nah, selama saya melakukan riset untuk maksudnya untuk mengevaluasi soal bagaimana kita melawan godaan gitu ya.
di dalam melawan godaan, yang saya pakai itu lebih ke arah kecanduan. Di sini itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kuasa Allah atau ya, kuasa ilahi gitu ya, yang menolong kita. Tetapi ini juga berkontribusi dengan diri kita, saya. Gitu. Maka ketika kita membahas bagian perikop ini, makanya suami Jesus ini saya lupa atau dulu tuh kita pernah ada masuk ke bagian pencobaan atau enggak gitu ya, saya lupa. Tapi yang saya lihat di suami Jesus kali ini, dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencobaan pertama, apa yang dimaksud dengan pencobaan kedua. Dia nggak ngejelasin soal apa maksudnya, tapi dia lebih membawa melihat bagaimana Yesus itu melawan godaan itu. Nah, jadi ketika kita melihat di sini, ketika ini diimplementasikan ke kita nggak boleh hilangin bahwa ya kita perlu kuasa Tuhan yang menolong kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa saya juga perlu berkontribusi. Maksudnya saya perlu berusaha. Jadi secara teorinya benar, memang gini, Tuhan pasti akan bantu kita. Tetapi secara psikologi kita, secara spirit kita, powernya kita, kalau kita tidak pernah mau coba menghilangkan, misalnya anak-anak dicobain lewat pornografi, mereka sampai addicted terhadap itu. Kalau misalnya mereka nggak mencoba untuk memperhatikan Instagram mereka, Reels mereka, TikTok atau Twitter mereka, itu cukup gampang saja, mereka tinggal ketik seks saja itu sudah muncul videonya. Jadi ketika mereka nggak punya usaha untuk itu juga, ya sama aja, mereka nggak bisa. Maka nanti kalau bisa rasa-rasa ada anak-anak yang misalnya mengalami kecanduan apapun itu kan termasuk bagian dalam godaan. Rasa-rasa bisa cari itu di sini. Ini ada treatment bagaimana anak-anak itu bisa ditolong untuk melawan godaan-godaan, khususnya di pornografi. Maksudnya di bagian kecanduan. Kecanduan ini kan biasanya kalau dalam teori penelitian itu kan selalu berhubungan pasti dengan alkohol dulu. Nah, dari alkohol itu baru diimplementasikan ke kecanduan seksual, misalnya pornografi gitu. Nah, di situ ada treatment-treatmentnya atau artikel-artikelnya yang bisa mungkin lo bagikan buat mereka. Nah, tambahan saya, maka dengan melihat lesson plan dari Rosotina ini, secara teorinya bagus. Dari awal sampai akhir itu saya cukup baik menurut saya. Yang kurangnya adalah di bagian ini. Di suami Jesus itu ada memberikan 10 langkah. Nah, menurut saya 10 langkah ini yang mungkin perlu dimasukkan. Itu kalau nggak salah ada di bagian ini, kamu dan kelasmu, bagaimana menolong anak remaja itu deal dengan temptation atau pencobaan itu. Nah, dia ada berikan 10 hal di sini. Ada di buku suami Jesus selesai juga gitu ya. Jadi menurut saya itu boleh saja itu dimasukkan, ditambahkan sebagai aplikasi dari mereka untuk saya udah ngerti firman Tuhan hari ini, terus apa yang harus saya bawa pulang? Selain daripada saya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu memahami saya, saya juga harus berusaha untuk bagaimana bisa fight. Karena apalagi kan tadi di akhir ditutup dengan kita menggunakan senjata Allah itu. Oh iya benar, kita pakai. Kalau kita pakai tapi nggak kita lakukan sama aja, gitu. Kalau pakai aja gitu. Tapi kita harus pakai itu benar-benar gitu. Kita memaksimalkan gitu. Nah, bagaimana ya? Menurut saya ya 10 langkah ini atau 10 hal ini yang mungkin menurut saya perlu ditambahkan. Tidak perlu dijelaskan. Mungkin hanya jelaskan secara singkat saja. Nah, mungkin ini saja dosa dari saya. Mungkin dari dosa yang lain ada tambahan. Tapi kayaknya ada satu kalimat bagus tapi di slide sudah hilang tadi yang pengharapan tadi itu tadi balik ke slide atas dulu. Ada satu itu kayaknya harus dimasukin malah. Ini